Assalamualaikum, halo sahabat semua. UFS Official Channel mempersembahkan Musafir Dakwah, Traveling, dan Healing ala UFS bersama saya, Ustaz Fahmi Salim. Traveling dengan nuansa religi mengukir sejarah Islam, menyusuri peradaban dan sejarah Islam di dalam dan di luar negeri. Tak hanya melancong, tak sekedar kulineran, tak cuma foto stop, tapi merangkai kisah, menggali nilai, mentadaburi sunnatullah dalam setiap perjalanan. Traveling yang memandu kita untuk menambah keimanan dan membangun kembali kejayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkah. Provokator kebaikan. Amin. Iya. Alhamdulillah. Kita lebaran hari ini di rumah Pak Anies, Pendopo. Ya. Alhamdulillah, ini di pendoponya beliau. Luar biasa pendoponya, rumah kayunya. Oh, Syed Abdullah. Amin. Ustaz Fadlan, pimpin doa. Amin. Amin. يا ربنا لا تبقى
dengan yang berkata bertemu di tempat itu berkata sekiranya pertemuan kebaikan utara sampai ke selatan Indonesia nanti sebuah bahasa langit yang bisa mereka senyum, bahagia, tenang, damai dan sejahtera oleh karena kebaikan yang bercukupan untuk mereka. Ya Rabb, tanggal 22 kami akan bisa ayatku dalam puji yang menetapkan kepada kami mungkin semuanya bocor intinya bahwa pastinya juga menangis ya kok juga mengatakan kepada kekuasaanmu ridhamu dan supaya kita wujudkan dan dalam berbuat apa mereka itu adalah hamba-hamba mereka adalah orang-orang yang diciptakan untuk bangsa jangan tidak ada keadilan jangan ibu kemiskinan dan negara lepaskan mereka yang tapi itu tantangan manusia tidak berkau dan sehat, Allah berbuat berserah. Sawal adalah bulan pernikahan. Dekatkan pernikahan, kembangan pernikahan pesan di dalam pernikahan Indonesia kami semuanya. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal wakil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di komplek Sekolah Insan Cendekia Madani di Serpong. Fasilitasnya mewah. Ini dikelola oleh sahabat kita, Bapak Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD. Dan kedatangan haji aman dan yang banyak mengingat Allah. Oke, ini sampai kita. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Maka kembali ke apa yang masing-masing.
Sholat asar di Masjid Nurul Islam. Ya, baik para jemaah sekalian dan para siswa. Insya Allah kita akan membaca surah Al-Fatihah, tapi setelah kita mengatur tempat duduk kita masing-masing, ya langsung saja akhwat untuk turun ke lantai 1 menempati sof yang sebelah, dan mohon untuk anak-anak sekalian yang mau baik siswa maupun siswi. Alhamdulillah teman-teman, saya hari ini bisa beruntung bisa lebaran dengan Ustadz Dasat Latif CM. Nah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, ini jauh di mata, Di tempat yang luar biasa. jauh di mata dekat di hati. Nggak selalu silaturahim. Selalu silaturahim. Iya. Tapi tidak cukup. Ah, Harus jumpa. harus jumpa offline. Kita merindukan offline ini. 6 tahun lalu saya kemari. Sebelum UAS. Jadi sebelum Pilpres 2019. Oh, ya. Iya. Rasa juga sama Ya. UAS di sini. Iya, waktu itu saya nggak bisa. Yang Pak Tamsil juga hubungi saya tuh. Khotbah di sini. Masya Allah. Khotbah kurban kalau saya tidak salah. Taqabbalallahu minna minkum. Keluarga besar ICM, Masya Allah. Ini sekolahnya keren banget. Luar biasa. Seperti ini marwah kita sebagai Terangkat. dan selalu sekolah Islam dalam lorong-lorong. Lorong-lorong. Itu. Martabat. Baru sekolah Islam ini ya. Begini. Nah, tinggal nanti ditingkatkan apa prestasinya, Oh, bagaimana pengembangannya. Ini katanya ada magang internasional di sini ya, Ada. atau sekolahnya studinya. Wah, itu global ya. Kemana aja, Ustadz? Kemana? Ke negara mana? Tiap tahun? Tiap tahun gantian atau memang setahun 3 kali ke 3 negara itu? Tiap tahun pilihannya cukup banyak. Oke. Amerika, US, UK, Oh, Jordan, oke. Thailand. Alhamdulillah. Kalau yang ingin tahfiz kemana? Ada? Ke Jordan ya? Di sini juga khusus Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ada saya kasih Pak Edi itu, Alhamdulillah. pelajari itu. Tawarannya Oke, Mesir. Alhamdulillah. Nanti kita dengarkan tausiah beliau nih. Ah, ini dai dai apa namanya? Nasdem. Nasdem bukan. Metro TV. Deh, luar biasa. Aduh, ini harus dikawal terus ini Metro TV. Jangan sampai belok nanti ya. Allah Akbar. Nah, Jadi ide menulis bagaimana ini, Pak? Biasa bilang, gimana harus menulis, Ustaz? Saya bilang, saya itu menulis kalau di pesawat, pada saat perjalanan darat, Iya. jauh. Nah, makanya di ransel saya itu selalu ada kertas HPS. Ya? Nah, saya tulis saja, ide muncul, tulis. Sudah simpan. Nah, begitu sudah ada masa, saya cukup, saya ambil itu chapter-chapter yang terpisah. Iya. Saya biasa tempel. Begitu waktu saya nulis skripsi, makanya saya kan buat sekolah. Iya. Tempel di dinding. Oh, ini cocok di halaman 1 ini. Oh, ini cocok di bab 2. Nah, sudah ketik, suruh anak-anak ketik, baru saya baca. Masya Allah. Itu dari mana? Saya bilang saya ini kan bukan alumni pesantren. Nah, cara paling gampang nonton para guru. Nonton videonya Pak Misali, nonton videonya Quraish Shihab dan ustadz-ustadz lain, baru kita bahas dan gaya bahasa kita. Dengan gaya bahasa kita. Kalau saya baca buku lagi belum tentu saya ngerti. Iya. Belum tentu ada waktu. Iya. Tapi kalau saya langsung copy paste, pasti ada dalilnya. Ada dalilnya. Kalau Pak Misali ngomong, Quraish Shihab ngomong, pasti ada dalilnya. Iya. Ya kan, karena memang mereka sekolah Allah khusus. Akbar. Saya cukup copy paste, tapi dengan gaya bahasa saya sendiri. Subhanallah. Ya kan, itu namanya Iya. mencuri ilmu. Itu mencuri ilmu. Dan bebas royalti. Royaltinya biar di akhirat. Royalti di akhirat sudah. Itu teman-teman rahasia materi konten dakwahnya Ya, Ustaz Das. ya kan. Saya luar kalau biasa. misalnya ada yang tanya di IG, DM,
saya tidak langsung jawab. Iya. saya takut salah kan. Iya, iya. Saya nonton dulu kan. Nonton Sekarang dulu. teknologi, nonton dulu nonton videonya para guru. Iya. Sudah itu saya bilang pasti ada dalilnya mereka berpendapat, daripada saya lagi cari dalil. Buka-buka dulu lagi buku kan? Iya, selesai. Selesai. Jadi itu betul itu. Insya Allah berkah. Nah, harus pakai pulpen yang mahal. Setengah mati lagi saya ceramah ini kena anak-anak. Tak putar lagi otak. Wih, pulpennya ini bahaya. Kalau kita disuruh ceramah depan anak kita, paling berat. Lebih baik ceramah depan profesor daripada depan anak TK, anak SD. Tak putar otak. Kalau SMA enak Pak? Ya, SMP SMA ya. Jadi melayang lagi pikiran, tapi tidak bisa lagi. Zaman saya dengan zaman mereka beda. Jadi untuk memberi contoh yang aktual kita sudah ketinggalan. Ya. Kalau zaman saya bisa, waktu kita SMA kan, tapi tidak laku itu kisah-kisah zaman kita SMA dengan sekarang tidak laku. Harus mereka. Nggak cocok tadi ya. Tidak cocok. Kalau secara Rasul, Ya. Nah, sekarang Alhamdulillah. dulu kan kita pacaran tidak ada video call. Surat-suratan aja. Nah, sekarang mereka video call. Itulah yang membuat mereka potensial untuk berzina. Itu. Ya, kan Dan sekarang, curhat di ITM saya. Setelah berzina, hasilnya mau mau diaborsi kan nggak boleh. Sekarang maunya apa? Dititip ke bidan. Ada satu bidan di mana itu? Di Jambi. Jadi tempat penitipan hasil zina. Ini caranya. La haula wala quwwata. Puluhan orang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara halal bihalal. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswa santri ICM. Ketua pembina. Kita bersyukur kehadirat Allah Tamsil. Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini setelah kita menjalankan ibadah puasa setelah sekian hari sivitas akademika Insan Cendekia Madani mengadakan Ajma'in amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika adik-adik mendapat undangan untuk acara ini, setan berusaha membuat video datang di kelas saja, kelas sakit, di kelas saja, dia sama saja, bisa mengalahkan setan yang ada di ruangan. Alhamdulillah. Musafahah setelah halal bihalal. Nanti setelah bapak-bapak bermusafahahnya disambung dengan video atau akhlak. Taqabbalallah binafikum. Taqabbalallah. 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 Taqabbalallah binafikum. Taqabbalallah. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Taqabbal. Taqabbal ya karim. 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 Yang sudah bermusafahah Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama saya Ustadz Dasat Latif. Alhamdulillah bisa jumpa silaturahim halal bihalal di ICM. Ya. Alhamdulillah. Ustadz, ini saya ada buku yang terbaru. Ya. Yang terbaru. Lama tidak jumpa dengan antum, kesini baru bisa Ya. kita berikan. Salah satu kelebihan Ustadz guru saya ini Fahmi Salim, hebat
menyampaikan dakwah dalam bentuk lisan Allahu Akbar. dan juga punya kemampuan dakwah melalui tulisan. Tidak Alhamdulillah. semua orang diberi anugerah seperti itu. Alhamdulillah. Ada orang pandai berdakwah tapi tidak bisa menulis. Ada orang hebat menulis tapi tidak bisa berdakwah dalam bentuk lisan. Beliau Allah karuniai sebagai kemampuan untuk bisa menulis dan juga bisa berdakwah di lisan. Setelah saya banyak membaca buku-buku beliau, jadi ini buku adalah berisi informasi, ya, pengetahuan. Nah, dalam dunia komunikasi, orang membaca itu minimal 3 hal targetnya yang ingin diperbaiki. Satu, kognisi, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah konasi, sikap. Wah, saya setuju. Sikap itu hanya 2, setuju tidak setuju. Kemudian yang ketiga, afektif, tingkah laku. Ada orang cuma paham, tapi dia tidak setuju. Ya, buku Fahmi Salim ini hebatnya sebab gampang dimengerti dan membuat kita setuju karena argumentatif, gampang diterima argumentasinya. Karena kita sudah setuju dan masuk akal, akhirnya kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan bisa disampaikan. Ya, kemudian tidak cukup sampai situ, kita bagikan kepada orang lain dan akan menjadi amal jariah. Masya Allah. Terima kasih. Ini buku tentang Zionis. Zionis. Ini penting untuk umat Islam. Runtuhkan Zionis, rebut Baitul Maqdis. Wah, ini bagus sekali. Sama-sama S terakhirnya. Berikutnya S. Masya Allah. Ya. Ini tentang yang kedua, wahai anakku, benahi adabmu, bersihkan hatimu. Ini paling penting. Ini cocok buat hadiah pernikahan. Adab ini paling untuk penting. anak. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Biar tinggi sekolahnya, kalau tidak ada adabnya tidak ada gunanya. Ini paling baik hadiah pernikahan. Ya. Saya mau pernikahan itu tapi saya sudah tidak berani. Itu dia. Sudah bila itu. Sudah. Topik wal hidayah. Padahal masih ada jatah 3 lagi nih. Satu kasih orang lain saja. Cukup satu saja. Ya. Allah barik. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ada ABCD. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Menulislah agar engkau punya bukti pernah hadir dalam sebuah peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Arab kebuli ya. Dan ini bukan Arab maklum. Iya, jadi harus harap dihabiskan. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kita makan sore nih. Ya, bersama Ustaz Dasar. Masya Allah. Kalau makan jam begini, namanya mandre perloki. Makan penangkap ikan. Oh iya. Jam begini Ya. Nah, kalau di Malaysia ini namanya minum sore, minum petang hari. Iya. Minum petang hari. Kalau nongkrong Ronda-ronda. Iya. Pusing-pusing jalan, keliling ya. Masya Allah. Nak kemana? Allah Akbar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua Umum dari Muhammadiyah, Profesor Dr. dan Asyik, yang terhormat Sekretaris Umum dari Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MPD, serta jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati Ketua Umum dan juga saja yang mewakili PBNU, Bapak Haji
Silva Mustafa. Kemudian Ketua PWM dan Tentara. Dan ketentraman itu diwujudkan oleh Pak Kapolri dan Panglima TNI. Tadi disampaikan kalau ada undangan yang sama di KPU, tapi kemudian Pak Kapolri dan Panglima TNI lebih memilih hadir di acara PWM. Dan itu menandakan bahwa Indonesia ternyata bisa dikendalikan oleh dua orang besar di KPU. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Jenderal TNI Listio Prabowo, para duta besar dan negara sahabat dari Italia, Ukraina, Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Kenya, Maroko, dan Malaysia, Masya Allah. Yang lain yang mungkin tidak sempat saya sebut. Wakil PPR Pak Zainuddin Wahid, juga Presiden PKS Pak Syeku, Wakil PPNU, dan juga ada wakil dari Majelis Ulama, segenap anggota PP Muhammadiyah, Majelis Lembaga Hukum Ketua Umum PPI Asia bersama seluruh anggota, para tamu undangan dan hadirin yang kami muliakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan semua staf, selamat master Panglima TNI dan saya bawa. Dan hadirin sekalian, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama adalah kita panjatkan kepada bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam pada kontestasi Angkutan Kapolri dan tentunya kita sepakati ditodong. siapapun yang kita pilih calon-calon terbaik. Dan alhamdulillah bahwa dari serangkaian Dan Palistio proses yang ada di tengah perbedaan. ini doa halal bihalal Bismillahirrahmanirrahim. sampaikan tokoh NU, Allahumma shalli wa sallim PBNU. ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. amin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil Yai alamin. Zulfa Mustafa. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم قوي جمعيتنا محمدية ونهضة العلماء قويا بهما بلدتنا إندونيسيا، وأصلح جمعيتنا نهضة العلماء ومحمدية صلحت بهما بلدتنا إندونيسيا. اللهم أصلح الرعاة والرعية. اللهم انصر سلطان المسلمين، وانصر وزراءه وعساكره إلى يوم Alhamdulillah. Mau doanya, Bob. Assalamualaikum. Bob, ini bos. Di sini jumpa. Kapan selesai dokternya? Jadi nggak? Nggak, Pak. Kalah sama masa yang masa. Mana kok nggak jadi? Ini aset Muhammadiyah Gombong sini. Ini pondok ini, nah itu Pesantren Modern Wiryo Sudarmo. Oh gitu. Belakang itu panti. Nah ini ruang kantor. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
teman-teman, alhamdulillah siang ini kita dibawa keliling jalan ke beberapa aset pendidikan Muhammadiyah di Gombong. Ini di SD atau MI ya, MI Muhammadiyah Telogo Godo, Klopo Godo. Ya. Ini Masjid Nurul Huda. Wah, ini ada rumah pohon. Ada gazebo pohon. Anak-anak main. Ini siswa. Ini masjidnya. Jadi Gombong ini dulu basis Masumi sebagai partai politik Islam satu-satunya di Indonesia. Dan ketika bubar Masumi tahun 60, maka aset yang dimiliki oleh Partai Syarikat Islam ini, ayo adik-adik, ini adik-adik, alhamdulillah, assalamualaikum, masya Allah, ya, silakan. Alhamdulillah. Ya, ada main bola sini. Besok juga bisa dulu. Ini dulu dikelola oleh Syarikat Islam. Ya, Syarikat Islam itu adalah anggota istimewa dalam Masumi. Ketika Masumi dibubarkan, maka semua asetnya diserahkan ke Muhammadiyah untuk dikelola. Karena Muhammadiyah itu sudah berpengalaman ya mengelola. Pernah kemari juga waktu di pengasihan. Belum pengasihan ketika perang. Ya, perang kan dari Jogja terus ke Larong, ke Belangan, antara tempat ke Banyumas ya. Termasuk ke Gombong sini, Pangeran Diponegoro. Kan ada ini masjidnya beliau yang bangun. Bukan. Perahunya masih berkaitan. Karena ada saudara tirinya kan, yang saat itu. Ini masih ada petilasan di Ponegoro. Boleh kita masuk. Aksara dunubu ahadikum fastaghfirillah ya. Masya Allah. Ini masih asli nih yang tadi ini. Nah, ini ciri khasnya nih. Nah, Jawa ini seperti ada di mimbarnya Masjid Jami kebun baru itu di Jakarta Kota. Jakarta Kota itu ada masjid Jami. Ini mimbarnya masih seperti ini dan disimpan di Museum Fathahillah, Museum Jakarta. Ini aslinya ya. Aslinya nggak kelihatan namanya nih. Wakaf ya.
Kita menuju Sagara View, Kebumen, pantai selatan. Masya Allah, ini mulai naik. Kira-kira berapa kilo ini dari sini? 3 kilo ya, nah. Aduh. Masya Allah. Jalan berkelok-kelok, naik gunung, terus nanti ini turun, mulai turun. Sekali motor, atasnya nanti naik. Oke, Masya Allah. Nah ini teman-teman, kita sampai Karangbolong. Cianjur Karangpotong itu. Iya. Kayaknya masih Satu jejeran Sukabumi itu. 3 Pak. 3. Nah, kalau yang bis nanti naiknya juga. Kalau naiknya dia pakai shuttle. Ya, yang bis. Sure. Naik ke atas baru turun. Subhanallah. Ini pas cerah ini kayaknya dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma saya nggak tahu kliponnya ini apa penguat ke restoran. Ya, boleh. Siap. Jadi pantai-pantai Jogja itu begitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, kita selalu meningkatkan dan menjalin lagi rajut silaturahim. Ya, biasanya dengan apa? Halal bihalal. Halal itu kenapa ada tradisi halal bihalal di Nusantara di Indonesia ini? Karena kita ingin menyambungkan yang sudah putus, ingin merekatkan kembali yang sudah retak, ingin mengurai kembali yang sudah kusut, ya, mengurai hubungan antar sesama. Karena Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan kenapa perbuatan yang halal itu dinamakan halal, karena lil hilali uqdatul khatar alaih. Jadi dengan terlepasnya ikatan, ya, bahaya dari perbuatan itu, maka itulah kenapa disebut halal. Oleh sebab itu, ketika kita menyelenggarakan momentum halal bihalal, maka dengan itu kita mengurai semua kekusutan dalam hubungan kita dengan sesama. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sama ketika berbicara tentang menguraikan benang yang kusut, jangan sampai kita kemudian kembali melakukan hal-hal yang dilarang. Jangan sampai kita mengurai kembali benang kusut itu, tenunan-tenunan yang kita sudah, ya, rajut selama bulan Ramadan, ibadah kepada Allah, tilawah, sedekah, amal-amal soleh di bulan Ramadan. Jangan sampai tenunan yang sudah kita
kita rajut itu kemudian kita bongkar kembali, kita lepas kendali di bulan Syawal. Auzubillah min dzalik. Firman Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita pasca bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di bulan Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dirahmati Allah, betapa indah alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang terhampar, perbukitan yang hijau, kemudian laut, samudra yang begitu luar biasa. Di dalamnya banyak sekali kehidupan yang tidak kita ketahui. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Teman-teman, kita kemarin pernah mendengar ya, seorang pendeta itu ya, dia mengolok-olok ataupun membandingkan kenapa umat Islam zakatnya cuma 2,5%, sementara orang Kristen, umat Kristiani itu mereka mengeluarkan 1/10 atau ushur. Lalu dampaknya bagi model ibadah mereka. Kalau kita mesti sholat 5 kali sehari, berwudu, ya, basuh muka, cuci tangan, kemudian membasuh kepala kita, telinga kita, kemudian kaki kita, lalu kemudian sholat itu kemudian dia olok-olok seolah-olah Islam ini begitu ribet, ya. Kenapa mereka bisa melakukan ibadah itu dengan santai, duduk-duduk, nyanyi-nyanyi di gereja? Ya, itu karena mereka tidak butuh lagi penyucian diri. Kenapa? Darah Yesus sudah memurnikan dan mensucikan mereka. Nah, ini hal yang menurut saya perlu untuk kita jawab, untuk kita bantah. Kenapa? Karena konsep penyucian diri manusia, ya, ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, itu adalah hubungan dia dengan Allah secara langsung atau hubungan kita dengan sesama. Maka ada konsep taubat, ada konsep kita beramal soleh untuk menghilangkan, menghapus jejak-jejak keburukan kita, ya. Penyucian diri kita dari segala macam dosa itu tidak bergantung kepada seseorang, tidak bergantung kepada kalau dalam agama mereka itu Yesus, ya, yang disalib. Tapi penyucian diri kita itu dilakukan kenapa? Kita yang berbuat salah, kita yang berbuat dosa, maka kita yang harus bertanggung jawab, dan kita harus membersihkan dosa itu dengan cara bertaubat kepada Allah. Dan umat Islam sebelum menghadap Allah dalam sholatnya, dia mesti bersuci, mensucikan dirinya dari segala macam najis, dari segala macam hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Kenapa Muslim harus? Karena itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya ayat tentang bersuci, berwudu atau taharah. Ya. Kenapa Islam harus seperti itu? Karena kita menyucikan diri kita. Nabi SAW menyatakan bahwa ketika kita berwudu, semua anggota tubuh kita basuh, itu berarti kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, wajah kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kepala kita, kaki kita yang kita lakukan untuk melangkah, melakukan hal-hal yang bermaksiat, itu dosa-dosanya akan luruh dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita membersihkan diri kita dari segala macam dosa. Simbolnya ada pada wudu. Kenapa Muslim seperti itu? Karena kita umat Islam dilarang dan dicela oleh Allah untuk meyakini sebuah keyakinan yang batil, bahwa ada akidah penebusan dosa. Nabi Isa disalib hanya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Itu adalah akidah yang batil, yang dicela dan dikecam oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Quran tidak mengakui adanya penyaliban terhadap Nabi Isa AS,
Al-Quran juga tidak mengakui adanya penebusan dosa dari seorang Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, untuk memaafkan dan memurnikan dosa seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Allah menegaskan, la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang jiwa, ya, itu tidak bisa menanggung dosa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu dia akan menanggung, dia akan mendapatkan hasil apa yang dia usahakan. Itulah ya, dari Islam yang kita yakini, dan inilah hikmah kenapa kita berwudu, kita bersuci sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itulah cara Allah melebur dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo sahabat semua. UFS Official Channel mempersembahkan Musafir Dakwah, Traveling, dan Healing ala UFS bersama saya, Ustaz Fahmi Salim. Traveling dengan nuansa religi mengukir sejarah Islam, menyusuri peradaban dan sejarah Islam di dalam dan di luar negeri. Tak hanya melancong, tak sekedar kulineran, tak cuma foto stop, tapi merangkai kisah, menggali nilai, mentadabburi sunnatullah dalam setiap perjalanan. Traveling yang memandu kita untuk menambah keimanan dan membangun kembali kejayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran,
kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota, dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi, guru tahfiz, dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.